A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Teruslah bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita ini yang kita butuhkan cuma satu, ridhonya Allah. Untuk segala hal apapun itu, kalau Allah sudah ridho kepada panjenengan, tentunya segala sesuatunya akan dibuat mudah oleh Allah. Yang nampak sulit akan dimudahkan, yang nampak kurang akan dicukupi, yang nampak mustahil akan dijadikan itu terjadi kalau Allah sudah ridho. Nah, kali ini kita masuk lagi di sesi curhat bareng Umi. Saya ada capture satu komentar dari sahabat kita yang sebelumnya beliau pernah masuk di sesi curhat bareng Umi juga, ya, Mbak Dina Ratnasari. Tentunya yang nonton pasti ingat. Apalagi nih dari Mbak Dina. Nah, ada sesuatu yang menarik yang insya Allah ada hikmahnya. Kita akan baca sama-sama, nanti akan kita tanggepin ya. Mbak Dina Ratnasari, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kisah saya, Umi posting berulang kali, saya sampai hari ini dengar terus. Karena sebagai motivasi saya setiap down, setiap digoda setan, saya dengari lagi, Masya Allah. Seperti biasa, tiap Senin saya gajian, uang saya habis bayar pinjol. Biasanya saya bayar pinjol, beberapa menit lagi saya pinjam lagi. Dan biasanya cair. Begitulah produknya setan bernama pinjol ya. Saya pernah menjadi pelakunya dan saya tahu betul itu, saya paham sekali. Tapi gak tahu kenapa kemarin pengajuan saya ditolak. Berarti Allah sedang selamatkan jenengan dari dosa riba. Saya berpikir mungkin ini cara Allah menutup lubang pinjol saya satu. Betul. Alhasil uang saya gak ada untuk bayar utang yang lain. Saya minjam di arisan di FB, telat 1 hari denda 100.000. Saya panik, tapi saya bawa sholawat seharian, itu juga riba. Tiba-tiba tetangga saya sekaligus pemilik kontrakan saya yang juga susah ditawari pinjaman dari tetangga lain. Tapi karena yang punya kontrakan ini tidak dibolehin suami beliau terima pinjaman dari orang tersebut,
tetangga saya ini ya, yang punya kontrakan ini akhirnya nawari pinjaman itu untuk saya. Allahu Akbar. Di saat saya bergantung hanya kepadanya, Allah kasih jalan gak disangka-sangka. Allah gerakkan hati orang untuk menjamin saya duit, padahal beliau sendiri pun butuh pinjaman. Dan sekarang Jumat ini saya harus bayar penangguhan mobil 1,6 juta. Hari ini terakhir, kalau tidak mobil saya yang sudah 4 bulan telat bakal ditarik. Saya pasrah Allah aja, karena di satu sisi saya juga butuh modal untuk bikin jualan kue yang biasanya jelang lebaran ini rame, tapi sampai sekarang saya masih belum bikin apa-apa karena nggak ada modal. Lagi-lagi Allah gerakkan hati bos tempat saya nitip kue-kue. Barusan WhatsApp saya jemput modal 1 juta ke toko dan suruh saya segera produksi kue. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya yakin Umi Allah bakal keluarkan saya dari kesulitan ini. Setiap kesulitan sudah bersanding dengan kemudahan. Kesulitan itu sementara, tetap istiqomah. Kata-kata itu yang selalu saya ingat dari Umi. Terima kasih Umi dengan kajian-kajian Umi yang saya yang lemah iman ini sampai saat ini masih bertahan hidup di tengah cobaan-cobaan yang saya lalui. Oke, sampai situ terpotong ya. Intinya gini, melihat beliau yang curhat dulu, sempat curhat ya kan, mengeluh kepada Robnya. Kenapa pengen ijrah riba aja susahnya minta ampun, kok nggak dibuat mudah sama Allah. Nggak berapa lama kemudian beliau dapat transferan melalui adik ipar beliau ya, ke rekening suami beliau ketika suami beliau masih berada di atas sejadah. Ditransfernya 1 juta rupiah, padahal beberapa hari sebelumnya si adik tersebut ketika dipinjamin itu bilang nggak ada duit. Tapi tiba-tiba ketika beliau sudah melupakan, malah beliau dikasih 1 juta gitu ya. Sama kayak ini tadi. Beliau tadinya mencoba ngambil lagi yang baru, biasalah ya, habis dibayar pinjolnya dibuka lagi. Rupanya seizin Allah ya, qadarullah, pinjaman tersebut nggak ACC. Artinya apa? Allah sedang selamatkan beliau dari mengambil pinjaman riba. Rupanya beliau mendapatkan bantuan pinjaman yang non riba tadi yang ditawarkan sama siapa tadi itu? Ibu kontrakan beliau, ya kan? Terus kemudian beliau kebingungan untuk produksi kue, nggak ada modal. Tiba-tiba dapat WhatsApp lagi. Sekarang begini Mbak Dina Ratnasari atau panjenengan semuanya ya Sobat Winarku. Nikmat manakah yang kau dustakan, ya kan? Kurang baik bagaimana Rob kita. Kita sudah sering mengeluh, kita jarang bersyukur saja, Allah masih sebaik itu. Dan betul sekali firman-Nya Allah dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6 bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kalau Allah sudah berfirman seperti itu, itulah kebenarannya. Artinya apa? Kalau seperti itu berarti setiap kesulitan itu sudah bersanding dengan jodohnya. Apa jodohnya? Kemudahan. Berarti sudah sepaket. Kita dijatuhi kesulitan ujian itu udah sepaket sebetulnya. Tinggal untuk mengambil si jodohnya tadi, untuk mendapatkan paketannya tadi itu, kita sabar apa enggak gitu loh. Setiap kesulitan udah disandingkan dengan kemudahan. Hanya kita ini diuji untuk mendapatkan kemudahan itu. Ada yang kemudahannya didapatkan seminggu kemudian, ada yang didapatkan sebulan kemudian, ada yang bahkan bertahun-tahun. Kayak saya dulu, ketika terlilit hutang pinjol 2 tahun, saya baru mendapatkan kemudahan itu. Tinggal kita sabar apa enggak menjalaninya. Di dalam ujian itu ada pahala kesabaran. Kalau panjenengan mampu bersabar, panjenengan lulus. Ingat, ujian itu tidak selamanya. Ujian hanya sementara. Kita lihat coba anak kita SD kelas 1. Kelas 1 berapa? 2 semester, 1 tahun. Kalau dulu triwulan gitu-gitu ya. Semester 2, setahun. Selama setahun belajar, tapi ujiannya apakah setahun? Tidak, ujiannya hanya seminggu biasanya. Setelah seminggu terlalui dengan baik, nanti baru diputuskan ini anak tinggal kelas apa naik kelas gitu. Sama kayak kita. Kita juga sama. Diberikan ujian ini, kita lalui hidup ini lama. Ya, hitungan manusia lama.
Tapi ujiannya itu enggak sepanjang hidup kita. Misalnya kita usia 30 tahun terus kita 30 tahun itu enggak. Kayak saya, usia saya segini ya. Ujian saya terberat ya kemarin itu ketika saya pinjal 2 tahun saya lalui. Sedikit dibandingkan dengan usia saya yang udah 30-an. Gitu kan? Berarti kenikmatan yang lain berapa? 20 sekian tahun lebih. Sementara ujian dari Allah cuma 2 tahun. Jadi ujian itu cuma sementara. Dan ujian itu sudah bersanding dengan kemudahannya. Sama seperti ujian di sekolah. Ujian itu dibuat, tapi jawabannya itu udah ada. Gurunya itu udah punya jawabannya. Gitu. Ya. Jadi saat ini panjenengan semuanya yang sedang di titik nadir, yang sedang berada dalam ujian, semangat terus. Udahlah, ujian jenengan itu sudah ada jawabannya, sudah ada kemudahannya. Tinggal jenengan tuh mau sabar apa enggak. Di dalam kesabaran itu jenengan tetap taat apa enggak. Ya. Jadi bersabar dalam ujian, bersabar dalam ketaatan. Karena Allah cinta hambanya yang sabar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita memiliki masalah-masalah dalam hidup kita, usahakan sabar dulu. Perbaiki dulu psikisnya. Kalau psikisnya udah bagus, nggak panik, insya Allah nanti otaknya bisa mikir, ya. Mesti gimana nanti bisa mikir. Tapi kalau udah panik didulukan, nanti was-was setan masuk ke sana. Kalau sudah dikuasai was-was setan, nanti jatuhnya melakukan hal-hal yang semakin menjerumuskan ke dalam dosa. Maka dari itu kalau pertama dapat ujian, harus bersabar. Kemudian pakai sholat. Umi pas saya dapat ujian gak sedang waktu sholat tuh Umi. Boleh melakukan sholat hajat. Misalnya nggak pas sedang waktu sholat atau udah selesai sholat, bisa lakukan sholat hajat ya. Bersabar, sholatnya tepat waktu, ibadah-ibadah wajib sunnahnya dilakukan dengan penuh ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah, Allah ridho, pasti Allah bukakan jalannya. Seperti tadi sahabat kita Mbak Dina Ratnasari, ya kan? Kalau dihitung-hitung itu berapa kali tuh beliau ngetik di kolom komentar saya. Sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar dapat keajaiban, bentar nanti ngeluh lagi, dapat keajaiban lagi. Ya nggak apa-apa, emang seperti itu namanya manusia, imannya naik turun. Karena digoda terus sama syaitan. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa kita ini selalu digoda sama syaitan, kita tentunya sudah tahu gimana cara menghadapinya. Perbanyak istighfar ya. Oke, sobat trader semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.